Hai Sobat Pelajar, pada video kali ini Pak Suk akan membahas materi matematika SMA pada kurikulum Merdeka, yaitu pada materi vektor. Oke, adik-adik, ikuti pembahasan materinya ya. Sepuh, ajari dong. Sepuh. Oke adik-adik, pada pertemuan kali ini Pak Suk akan membahas vektor, yaitu gimana cara notasi vektor dan cara menyajikan suatu vektor. Oke adik-adik, vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki panjang dan arah. Jadi apabila saya tarik ini, ini merupakan suatu vektor. Kenapa? Karena dia memiliki panjang, kemudian juga memiliki arah. Itulah maksud dari vektor. Kemudian, gimana cara notasi dari vektor tersebut? Cara penulisan suatu vektor. Ya, penulisan suatu vektor itu bisa dengan menggunakan dua bentuk. Bentuk yang pertama menggunakan satu huruf, kemudian bentuk yang kedua menggunakan dua huruf. Oke, kalau satu huruf kita menggunakan huruf kecil. Jadi kalau satu huruf, hurufnya huruf kecil. Kemudian kalau dua huruf, dia menggunakan huruf kapital. Oke. Oke, adik, gimana cara menotasikannya? Misalkan, kalau huruf kecil, misalnya ini huruf A, kita kasih lambang seperti ini. Lambang panah di atas huruf A. Ini bacanya vektor dari vektor A. Atau vektor A, ya, itu bacanya. Kemudian kalau seperti ini, berarti ini bacanya vektor B. Oke, adik-adik, itu cara menotasikan vektor dengan menggunakan satu huruf. Kalau menggunakan dua huruf, kita menggunakan huruf kapital. Misalkan vektor AB, kita kasih lambang vektor di atasnya, berarti ini dibaca vektor AB. Oke, adik-adik. Jadi gitu cara menotasikan suatu vektor. Ada yang menggunakan satu huruf dan ada yang menggunakan dua huruf. Oke, jadi apabila ini suatu vektor bisa kita kasih simbolnya, misalkan ini adalah vektor A, berarti ini vektor A. Oke, tadi kita sudah menotasikan suatu vektor, sekarang kita lanjut gimana cara menyajikan suatu vektor. Oke, vektor itu ada dua jenis, yaitu ada vektor R2 atau vektor dua dimensi, ya, vektor yang terdapat dalam suatu bidang. Kemudian ada vektor R3 atau tiga dimensi atau vektor dalam ruang. Ya. Jadi cara menyajikan vektor itu ada tiga bentuk. Nah, bentuk yang pertama ada namanya vektor baris. Ada vektor kolom, kemudian ada vektor basis. Ya, jadi vektor itu bisa disajikan dalam tiga bentuk ini. Ada bentuk vektor baris, ada bentuk vektor kolom, dan ada bentuk vektor basis. Oke, gimana cara menyajikan vektor baris itu? Kita sajikan anggotanya itu dalam satu baris. Misalkan, ini vektor A, kita contohin yang dua dimensi. Ya, misalkan anggota dari A itu A1, berarti A1, A2. Ini yang dua dimensi. Kalau yang tiga dimensi, misalkan vektor B, anggotanya B1, B2, B3. Ini cara penyajian suatu vektor dalam bentuk vektor baris. Jadi disajikan dalam satu baris, dipisahkan oleh tanda koma antar masing-masing anggotanya. Kemudian, kalau menyajikan dalam bentuk vektor kolom seperti apa? Kita sajikan anggotanya dalam bentuk satu kolom. Ya, misalkan vektor A, anggotanya A1 dan A2, berarti kalau disajikan dalam bentuk kolom, A1, A2. Jadi seperti matrik kolom. Ya, kalau vektor B yang merupakan vektor dimensi 3, berarti anggotanya
B1, B2, B3. Oke adik-adik, itulah cara penyajian vektor dalam bentuk vektor kolom. Kemudian kalau dalam bentuk vektor basis, kita menggunakan ada I, J, dan K. Jadi misalkan vektor A itu merupakan vektor 2 dimensi yang anggotanya A1 dan A2, berarti cara penyajiannya adalah A1I ditambah A2J. Gini cara penyajian dalam bentuk vektor basis. Kalau vektor B yang merupakan vektor 3 dimensi berarti B1I ditambah B2J ditambah B3K. Oke adik-adik, inilah cara penyajian dari suatu vektor. Bisa dalam bentuk vektor baris, bisa bentuk dalam vektor kolom, ataupun bisa dalam bentuk vektor basis. Semuanya bisa kita sajikan. Oke, kita masuk ke contoh soal gimana cara menyajikan suatu vektor. Oke adik, inilah bentuk contoh soalnya. Sajikan vektor berikut ke dalam bentuk lainnya. Jadi misalkan yang nomor 1 ini merupakan vektor baris, berarti kita rubah ke bentuk vektor kolom atau vektor basis. Oke, kita jawab yang nomor 1. Vektor A itu 3, min 1, 0. Kalau kita rubah ke bentuk vektor kolom, berarti menjadi vektor A sama dengan, kita taruh dalam satu kolom, berarti 3, min 1, 0. Oke, ini kan vektor 3 dimensi. Kalau vektor barisnya, berarti 3 ini sebagai koefisien I, min 1 sebagai koefisien J, 0 sebagai koefisien K. Berarti 3 menjadi 3I, berarti menjadi vektor A sama dengan 3 berarti 3I kurang min 1 berarti langsung kurang J, 0. Berarti kalau 0 nggak perlu kita bikin. Cukup 3I dikurang J. Oke, gitu cara merubah bentuk yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, vektor B itu anggotanya 3, min 1. Oke adik-adik, ini vektor kolom, berarti akan kita rubah ke bentuk vektor baris atau vektor basis. Sekarang kita lihat, anggotanya cuma ada 2, berarti ini adalah vektor R2 atau dimensi 2. Sehingga vektor barisnya itu vektor B sama dengan 3, min 1. Kemudian vektor basis, karena ini cuma vektor 2 dimensi, berarti vektor B sama dengan ini koefisien I, yang min 1 koefisien J, berarti 3I, karena min langsung bikin kurang J. Oke adik-adik, gitulah cara merubah vektor. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu ini adalah vektor basis, berarti vektor C sama dengan 3I dikurang 5K. Sekarang adik harus hati-hati, walaupun di sini cuma dua komponen, tapi ini adalah merupakan vektor R3. Kenapa? Karena ada I sampai K, berarti J-nya sebenarnya ada, tapi koefisiennya 0. Sehingga kalau adik-adik rubah ke baris, vektor C itu menjadi 3I berarti 3, J-nya itu 0 berarti 0, K-nya itu min 5 berarti min 5. Oke, maka kalau kolom menjadi vektor C sama dengan 3, 0, min 5. Oke, adik-adik, gitulah cara menyajikan suatu vektor menjadi bentuk vektor baris, vektor kolom, atau vektor basis. Oke, adik-adik, supaya adik-adik bisa lebih paham lagi materi ini, Pak Suk akan memberikan contoh soal agar adik-adik bisa kerjakan contoh tersebut di rumah. Oke, adik-adik, inilah soalnya. Silahkan adik-adik coba untuk menentukan
jawaban dari soal ini. Agar adik-adik lebih paham lagi gimanakah cara menyajikan suatu vektor. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.